Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan. Pada pagi ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena atas pertolongan Tuhan kita bisa lagi berkumpul di tempat ini bersama-sama untuk datang memuji memuliakan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, pada pagi ini kita akan mulai ibadah kita. Untuk itu jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita angkat pujian KPPK nomor 15, Ku Pujimu Tuhan. Puji
Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, dengarkanlah nas bimbing kita pada pagi ini yang terdapat dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Demikianlah nas bimbing kita pada pagi ini. Kita masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita dalam ibadah saat ini adalah datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan perantaraan Roh Allah yang kudus di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Baik Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, kita kembali mengangkat pujian KPPK nomor 408 dan 256. Tuhan
Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, mari kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hadrat langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat, kepada hambanya dipersilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita bersatu hati, kita masuk dalam doa syafaat. Kita akan bersama-sama mendukung pelayanan gereja secara khusus. Kita mendukung di dalam doa untuk persiapan, rencana, acara camping rohani GKI Toli-Toli yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 14. Kita doakan untuk segala persiapan panitia, kita doakan untuk dana yang kita butuhkan, dan segala persiapan lainnya. Mari kita doakan bersama-sama, bahkan kita juga mendoakan bersama untuk ibadah kenaikan Yesus Kristus yang akan kita laksanakan di Pulau Kapas. Mari saudara, kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh sangat bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pertolongan Tuhan kami alami sampai pagi hari ini. Kami boleh ada di tempat ini, semuanya karena perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan yang boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melangkahkan kaki kami datang di tempat ini untuk bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan di tempat kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau yang layakkan setiap kami, pribadi lepas pribadi. Berkenanlah Engkau atas kehidupan kami, bahkan lewat puji-pujian kami pagi hari ini. Engkau Allah yang kami muliakan, Engkau satu-satunya yang layak untuk kami sembah dan kami tinggikan. Terpujilah Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati kami, datang memohon belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang tercinta. Kami berdoa untuk Indonesia kami. Sampai hari ini Tuhan, masih banyak bencana alam yang boleh kami alami. Banyak korban jiwa. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan banyak masalah lain yang boleh dialami dan dihadapi oleh bangsa Indonesia ini. Tapi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menumpangkan tangan atas negeri kami. Biarlah ada perdamaian, ada pemulihan yang boleh terjadi di tengah-tengah negeri kami. Hari-hari ini Tuhan, biarlah Engkau terus memberikan kami kekuatan dan kesehatan ketika kami melewati hari-hari kami dengan wabah COVID-19 yang juga belum berakhir. Sehingga kami boleh dengan berhati-hati, kami boleh menjaga kesehatan kami dengan baik. Semuanya dengan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk pemerintah dari pusat sampai ke pelosok. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan pemerintahan mereka, kepemimpinan mereka. Apapun yang mereka rencanakan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah ada perdamaian yang boleh tercipta di negeri kami, Indonesia ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan kehidupan kami jemaat Tuhan, GKI Toli-Toli. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh terhimpun bersama-sama
di dalam persekutuan Jemaat GKI Toli-Toli. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur. Biarlah Engkau memberkati setiap kami. Biarlah kami boleh tetap hidup bersama-sama bergandengan tangan. Kami boleh bersatu hati, melangkah bersama-sama, bertumbuh untuk mengenal Engkau di dalam kehidupan kami. Secara khusus bersama-sama dengan anggota jemaat di GKI Toli-Toli. Engkau memberkati kehidupan kami. Segala sesuatu telah kami alami. Setiap masalah, suka dan duka boleh kami alami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengalaminya dan kami boleh melewatinya. Semuanya karena pertolongan Tuhan, semuanya karena kekuatan daripada Tuhan. Boleh kami lewati sampai pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau terus menolong kehidupan kami. Sepanjang hidup kami bersama dengan keluarga, Tuhan yang memberkati kami. Bahkan kehidupan kami bersama dengan anak-anak, rekan kerja, bahkan orang-orang yang kami temui, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh hidup sebagaimana yang firman Tuhan katakan, sebagaimana yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami, sehingga benar-benar kehidupan kami boleh memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap pergumulan jemaat Tuhan yang boleh kami alami. Tuhan, Engkau jalan keluar satu-satunya yang kami temui di dalam kehidupan kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami, menjadi harapan kami untuk masa depan kami Tuhan, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena kepastian masa depan kami hanya ada di dalam tangan Tuhan. Karena itu tidak henti-hentinya kami datang di hadapan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami berdoa saat ini, kalau ada jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, mungkin itu adalah kami yang ada di tempat ini. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati setiap kami. Engkau yang mengangkat sakit penyakit yang boleh kami alami. Engkau memulihkan kehidupan kami. Engkau menyatakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya mujizat Tuhan setiap hari boleh kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada di tempat ini hari ini, kami percaya Tuhan sekali lagi, karena Tuhan yang menolong kehidupan kami. Karena itu kami tidak henti-hentinya tetap bersandar hanya kepada Tuhan. Tuhan yang mampu menolong kehidupan kami. Tuhan yang mampu menguatkan kehidupan setiap kami. Tidak hanya fisik kami, batin kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada hati yang terluka pagi hari ini, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami lemah dan terbatas, tapi kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap kami yang boleh mengalami sakit fisik maupun batin, biarlah Engkau yang tolong kehidupan kami. Engkau Allah yang kami percaya mampu untuk memulihkan kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tidak henti-hentinya kami bersama-sama berdoa dari tempat ini untuk adik kami Kavindra yang di dalam pemulihan. Tuhan, kami serahkan anakmu ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang tolong kehidupannya, anakmu adik Kavindra yang dalam usia yang masih muda. Tuhan, tolong berikan dia kekuatan untuk melewati hari-hari di dalam pemulihan, di dalam dia mengalami sakit penyakit. Tuhan, tolong kehidupannya. Kami percaya Engkau bekerja di dalam kehidupan setiap kami umat-Mu. Segala kebutuhan yang boleh dia butuhkan untuk proses pemulihannya, Tuhan memberkati, Engkau mencukupkan. Tuhan memberkati keluarga yang boleh mendampingi. Ada mama dan ama yang boleh mendampingi. Tuhan pun memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Kau Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Kami serahkan untuk orang tua kami di gereja ini, di GKI Toli-Toli. Kami serahkan Ibu Leni Syaman, kami serahkan Cicince, Cipaucan, dan jemaat Tuhan yang lainnya. Kami serahkan mereka di dalam masa tua mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama di dalam kehidupan mereka. Sekalipun hari-hari ini mereka menjalani hari mereka di dalam masa tua mereka, tapi iman mereka tetap kuat, iman mereka tetap teguh di dalam tangan Tuhan. Bahkan ada sukacita yang boleh mereka rasakan ketika mereka tetap hidup berpegang hanya kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan untuk anak muda di GKI Toli-Toli. Kami serahkan masa depan mereka di dalam tangan Tuhan. Engkau yang pegang kehidupan kami, setiap anak-anak muda. Segala harapan dan cita-cita mereka, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak muda kami. Biarlah mereka boleh tetap diteguhkan di dalam iman mereka. Mereka boleh tetap teguh dan tidak goyah sekalipun banyak masalah yang diperhadapkan kepada mereka. Tapi mereka tetap memandang satu Allah, yaitu Allah kami, Yesus Kristus yang berkuasa atas kehidupan kami. Kami bersama-sama berdoa Tuhan pagi hari ini untuk pelayan-pelayan Tuhan yang boleh Tuhan percayakan melayani di tempat ini. Secara khusus hari ini, Tuhan terima kasih. Kami sungguh sangat bersyukur untuk setiap talenta yang boleh Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesiapan mereka. Kami bersyukur untuk persiapan-persiapan yang boleh mereka lakukan. Biarlah pelayanan kami pagi hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang layakkan setiap kami untuk datang di hadapan Tuhan. Biarlah kehidupan para pelayan Tuhan boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang boleh kami layani di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersama-sama bersatu hati berdoa untuk rencana program gereja camping rohani yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 14 Mei. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala sesuatu tidak akan terjadi kalau bukan karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan untuk panitia yang telah berjerih lelah mempersiapkan segala sesuatunya. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka boleh mempersiapkan dengan baik segala sesuatu. Biarlah mereka boleh tetap diberikan kesehatan. Mereka boleh menuangkan ide-ide yang terbaik untuk rencana acara camping rohani. Tuhan memberkati kehidupan mereka sampai hari H nanti. Tuhan, kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan untuk segala sesuatu yang boleh kami persiapkan. Biarlah kami boleh mempersiapkannya dengan baik. Kami serahkan untuk pembicara yang boleh kami panggil mengisi acara pada hari H nanti. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu. Biarlah di dalam persiapan hamba-Mu, Engkau yang mengurapi hamba-Mu dengan hikmat dan bijaksana. Hamba-Mu diberikan kesehatan dan kekuatan. Sampai hari H nanti kami boleh bersama-sama berjumpa di dalam acara camping rohani. Tuhan, kami serahkan biarlah keamanan, cuaca boleh mendukung kegiatan kami pada tanggal 13 nanti. Engkau yang tolong setiap kami Tuhan. Dana yang kami butuhkan, Engkau yang mencukupkan setiap kami. Panitia yang boleh bersama-sama bekerja keras, Tuhan yang tolong. Kami percaya Tuhan, segala yang kami lakukan, kalau karena Tuhan, tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Biarlah pada tanggal 13 nanti kami juga boleh bersama-sama merayakan ibadah kenaikan Yesus Kristus. Kami boleh benar-benar menghayati, kami boleh benar-benar mengalami, dan kami boleh bersama-sama dengan sungguh-sungguh hadir di tempat itu. Tuhan yang memberkati kehidupan kami, rencana kami selanjutnya, apapun yang boleh kami alami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Karena itu kami bersyukur, kami punya Allah seperti Engkau. Ini doa kami Tuhan, kami bawa di hadapan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Demikian, jemaat Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri. Kudus
silahkan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendukung pekerjaan Tuhan. Sambil persembahan kita jalankan, kita iring-iringan pujian TPK nomor 666, Sambutlah Yesus. Bapa dalam surga, di pagi yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur karena Kau tetap setia memelihara kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada pagi ini Tuhan, kami berkumpul di tempat ini untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kesempatan ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur kami. Biarlah persembahan ini Tuhan dapat kami gunakan untuk pelayanan kami di tempat ini. Ajar kami Tuhan memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Inilah kami yang datang kepadamu Tuhan, memohon dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, tibalah saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita iringi dengan pujian. Kita katakan tak satu pun.
tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu kami pagi hari ini Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mempersiapkan kehidupan kami mempersiapkan diri kami, hati kami untuk diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau menguasai setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Benar-benar kami mendengarkan, benar-benar kami memahami, bahkan kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini setiap kami Tuhan yang datang di hadapan-Mu. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Shalom. Pagi hari ini saudara kita akan belajar bersama-sama dari Injil Yohanes. Mari kita buka pasalnya yang ke-15. Yohanes pasal 15. Kita akan baca ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-17. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-17. Mari saudara kita mengambil bagian di dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu Saudara akan membacakan ayatnya yang genap. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-17. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saudara, saya bacakan kembali kita ayatnya yang ke-14. Kalimat pertama 14a dikatakan, kamu adalah sahabatku. Saudara, kalimat kamu adalah sahabatku, ini adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya saat itu. Dan juga berlaku bagi kita murid-muridnya saat ini. Dan Yesus di sini menggunakan kata sahabat dari bahasa Yunani, dia pakai piloi, yaitu orang yang sungguh-sungguh kita kasihi. Dari kata pilos, mengasihi. Jadi sahabat yang dimaksudkan oleh Yesus di sini adalah orang yang kita kasihi, walaupun tidak memiliki ikatan keluarga atau ikatan apapun dengan kita. Saudara, pada masa ini ada banyak orang yang memiliki relasi dalam lingkup yang disebut sahabat itu. Dan tentunya kita akan senang ketika ada orang yang dekat dengan kita
dan mengatakan bahwa kita adalah sahabatnya. Otomatis menurut kriterianya, kita ini pantas menjadi sahabatnya. Apalagi kalau yang mengatakan itu adalah seseorang yang terpandang, seseorang yang baik, dia orang yang dihormati. Ya, misalnya kita disebut sahabat oleh seorang pejabat, kita disebut sahabat oleh seorang polisi atau seorang pengusaha yang usahanya boleh dikatakan besar. Atau kalau untuk anak-anak yang sekolah, ketika adik-adik, ketika teman-teman dikatakan sahabat, disebut sebagai sahabat oleh teman sekolah kita atau teman kelas kita yang paling pintar. Saudara, tentunya kita akan merasakan senang ketika kita disebut sebagai sahabat dari mereka. Kenapa? Karena kita boleh menjadi bagian dari hidupnya. Kita diangkat, kita dihormati, bahkan kita bisa menjadi sejajar dengan mereka. Tetapi saudara, apakah akhirnya kita hanya boleh bersahabat dengan orang-orang yang terpandang, dengan orang-orang yang hebat, lalu yang lainnya tidak boleh? Saudara, saya rasa tidak seperti itu ya. Tentunya kita boleh bersahabat dengan siapa saja. Dan yang saya mau katakan bahwa seperti inilah gambaran kita seharusnya ketika Yesus bersuara, ketika Yesus mengatakan bahwa kamu adalah sahabatku. Sama ketika orang-orang besar, pejabat, polisi, teman kelas yang pintar mengatakan bahwa kamu adalah sahabatku, kita akan senang dengan hal itu. Begitu pula ketika Yesus mengatakan bahwa kamu adalah sahabatku. Saudara, ini yang mengatakan adalah Yesus, yang disebut Raja segala raja, Anak tunggal Allah. Dia yang berkuasa atas dunia ini. Dia yang suci, yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan sekarang dia mengatakan bahwa kamu adalah sahabatku. Saudara dan saya adalah sahabatnya. Para pelayan Tuhan adalah sahabatnya. Jemaat Tuhan adalah sahabatnya. Tapi siapa saya di hadapannya? Siapa saya yang bisa disebut sebagai sahabatnya? Manusia? Ya. Ciptaannya. Para pekerja di dunia yang dia ciptakan. Orang-orang yang lemah dan terbatas. Orang-orang yang paling hina. Orang yang punya banyak kekurangan. Orang-orang yang paling berdosa. Tapi Yesus katakan, kamu adalah sahabatku. Saudara, dia mengangkat kita. Dia membuat kita berharga di hadapannya. Bahkan kita dibuat setara dengan dia. Dia anak Allah, dia turun ke dunia. Dia setara dengan kita manusia. Dan kini dia sebut kita adalah sahabatnya. Dan itu semua dia kerjakan karena dia mengasihi kita. Orang-orang yang tidak sempurna ini. Saudara, saat Yesus mengatakan kita adalah sahabatnya, itu adalah hal yang luar biasa yang boleh kita terima. Dan juga secara khusus menolong kita. Supaya di dalam kehidupan kita, ketika kita bertumbuh, kita berbuah, kita memiliki buah yang tetap. Nah, saudara, inilah cara Yesus mengasihi kita. Dengan dia memberitahukan, dengan dia mengkomunikasikan apa yang menjadi kehendaknya. Dia tidak menyembunyikannya dari kita, karena kita adalah sahabatnya. Kalau kita hamba, ya mungkin, ya, tinggal tunggu komando saja kalau hamba. Tapi kita sahabatnya, kehendaknya diberitahukan kepada kita. Ya, memang di satu sisi
Kita punya status sebagai hamba di dalam ketaatan kita mengerjakan panggilannya. Tapi dalam konteks ini saudara, Yesus sedang berbicara kasih dengan relasi sebagai sahabat. Ini sesuatu hal yang luar biasa yang diberikan Yesus bagi kita. Kemudian lebih lanjut lagi, apa tujuan Yesus menjadikan kita sahabatnya? Ayat 14 dia katakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, tentunya Yesus tidak sembarang mengangkat kita menjadi sahabatnya. Ada tujuan yang jelas yang Tuhan ingin untuk kita capai demi Dia. Ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara, waktu Yesus keluarkan ungkapan ini berarti bahwa landasan dari persahabatan dengan Tuhan itu adalah kasih. Dan dinyatakan melalui kasih Yesus kepada sahabatnya. Dan kasih Yesus ini bukan berfokus kepada dirinya, tapi lebih kepada mengasihi orang lain. Yesus, dia memberikan bagian terpenting untuk sahabatnya. Seluruh hidupnya dan matinya itu untuk orang lain. Dan itu dinyatakan dalam ayat yang ke-13, bahwa kasih yang terbesar adalah kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan dalam ayat yang ke-16, Yesus, dikatakan Yesus yang sudah memilih saya dan saudara untuk menjadi sahabatnya. Dan sebagai sahabat sejati, Yesus Kristus memberikan nyawanya. Dia rela berkorban bagi sahabat-sahabatnya. Sebab tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang mau memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Yesus sudah memilih kita sebagai sahabatnya. Karena Dia mau agar kita melakukan firman-Nya. Dia mau kita melakukan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan firman-Nya yaitu selalu mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Saudara, ada banyak orang yang bisa mengasihi, ya. Tetapi fokus kasih mereka itu lebih kepada mencintai diri sendiri. Lebih kepada mencintai keluarga mereka sendiri. Lebih kepada mencintai teman-teman mereka, rekan-rekan anggota jemaat atau orang-orang seagama mereka. Sehingga karakter manusia yang seperti ini yang menghambat kita menjadi sahabat Yesus. Karena kita fokus pada diri sendiri. Saudara, pandangan-pandangan dunia itu selalu mengiring kita untuk mencapai puncak kesuksesan yang membawa kebanggaan pada diri kita sendiri. Kenapa seperti itu? Karena kelihatannya dunia lebih memberi penghargaan pada orang yang memiliki kekayaan yang berlimpah. Dunia lebih memberi penghargaan kepada orang-orang dengan jabatan yang tinggi. Dunia lebih memberi penghargaan kepada orang-orang yang gaya hidupnya itu mewah. Dan segala sesuatu yang terkait dengan yang namanya kesuksesan, dunia lebih menghargai yang seperti itu. Dan ada banyak orang yang terjebak di dalam cara pandang yang seperti itu. Maka saudara, ketika seseorang hanya memikirkan dirinya sendiri, maka ia pasti gagal untuk memikirkan orang lain. Tetapi kasih Yesus dinyatakan bahwa itu berlaku bagi semua orang. Kasih Yesus tidak dibatasi oleh ikatan keluarga, oleh ikatan kelompok, tidak dibatasi dengan suku atau bangsa-bangsa tertentu saja. Unik ya, kasih Yesus ini, kasih yang tidak berfokus hanya kepada diri sendiri, tapi lebih mengasihi orang lain. Dan saudara, yang dilakukan Yesus itu juga nyata di dalam tindakannya. Yesus
juga tidak mengasihi hanya dengan kata-kata yang begitu indah. Tetapi dia mengasihi dengan tindakan nyata, yaitu melalui pengorbanannya di kayu salib yang membuat kita layak disebut sebagai sahabatnya. Saudara, ada banyak orang yang juga begitu hebat ketika mereka berbicara tentang kasih. Bahkan banyak yang telah menulis lagu-lagu tentang kasih, yang bertemakan kasih. Orang-orang menulis puisi tentang kasih, sampai menulis buku inspirasi tentang kasih. Tetapi tentu tidak banyak orang yang bisa menyatakan kasih secara total untuk menolong orang lain menikmati kasih tersebut. Saudara, mengasihi sesama tentu tidak hanya dalam perkataan, tetapi juga dalam perbuatan. Dan perbuatannya yang dimaksudkan itu juga tidak terbatas hanya kepada materi yang bisa kita bagikan kepada sesama kita. Tetapi juga bisa dengan talenta yang kita bagikan, ide-ide yang kita bagikan, pengetahuan kita atau pengalaman hidup kita yang bisa memotivasi orang-orang di sekitar kita. Kita sebagai sahabat bagi sesama, saudara, hendaknya kita saling mendukung dan kita saling menolong. Sebab Yesus sendiri, dia telah menetapkan kita sebagai orang yang percaya kepadanya untuk melakukan kehendaknya melalui perintah dan firman yang sudah diajarkan kepada kita. Yesus mengasihi saudara dan saya, maka sukacita Tuhan Yesus pun tinggal di dalam kita. Dan dikatakan sukacita kita pun menjadi penuh. Maka salah satu tanda kesetiaan kita menjadi sahabatnya itu adalah dengan kita mempercayai Yesus sebagai anak Allah. Percaya kepada Yesus itu adalah keputusan kita yang lahir dari diri kita karena pekerjaan Allah sendiri. Sebab dengan kita percaya atau dengan kita beriman kepadanya, kita pun juga disebut sebagai anak-anak Allah. Yesus yang adalah anak Allah, kita disebut sebagai sahabatnya. Kita pun dibuat sejajar dengan dia dan kita pun menjadi anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah dituntut untuk menuruti perintah-perintah Bapanya. Saudara, Yesus Kristus sudah berkorban bagi kita melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya dari antara orang mati, mengalahkan kuasa maut dan menebus dosa umat manusia. Oleh karena setiap orang percaya hanya bisa mengalahkan kuasa dunia melalui kematian Yesus Kristus, dan juga mengalahkan rupa-rupa keinginan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan itu hanya dengan iman. Dalam artian, di dalam kehidupan kita, kita punya relasi persahabatan bersama dengan Yesus sebagai anak Allah. Beriman kepada Yesus, saudara, berarti kita memiliki keselamatan karena kita telah mengenalnya, karena kita mengandalkannya dan kita mempercayainya sebagai Tuhan. Saudara, kita bersyukur karena kita memiliki iman kepada Yesus, iman yang telah menyelamatkan. Karena itu saudara, mari kita menjadi sahabat Yesus dengan melakukan perintahnya, meresponi perbuatan Tuhan yang sudah memilih dan melayakkan kita menjadi sahabatnya, yaitu dengan kita mengasihi satu dengan yang lainnya. Kasih Yesus, kasih yang tidak terbatas dengan ikatan-ikatan tertentu, baik itu suku, bangsa, gender, pekerjaan, dan sebagainya. Kasih Yesus, kasih yang menjangkau semua orang. Hanya bagaimana kita merespon penawaran yang diberikan Tuhan kepada kita. Jangan sampai kita adalah orang-orang yang gagal menjadi sahabat-sahabat Yesus karena kita terlalu mengasihi diri sendiri dan akhirnya gagal memikirkan orang lain. Kita yang hina, kita yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan,
telah diangkat menjadi sahabat Yesus yang adalah anak Allah. Sehingga kita pun dibuat sejajar dengan Yesus dan juga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh anak yaitu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Bapanya. Saudara, biarlah kita dimampukan untuk hidup mengasihi seorang akan yang lain sesuai dengan firman Tuhan tanpa memandang latar belakang kehidupan seseorang. Yesus mengasihi saudara dan saya, maka biarlah kita pun saling mengasihi di dalam Tuhan. Tuhan Yesus yang menolong kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saya mengundang pemusik dan singers untuk maju ke depan. Kita akan bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan untuk merespon firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saudara, mari dengan penuh iman kita, dengan penuh percaya kita di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama naikkan pujian kita. Kita nyatakan mengasihi lebih sungguh. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Mari kita mengasihi Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Mengasihi lebih sungguh. Katakan mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mari dengan sikap doa kita katakan mengasihi lebih sungguh. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Mengasihi lebih sungguh. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Katakan mengasihi lebih sungguh. Amin. Mengasihi-Mu Tuhan. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur untuk firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Dan juga kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh dinyatakan bagi setiap kita. Bahwa Tuhan menyatakan bahwa setiap kita adalah sahabat-sahabat di hadapannya. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk kesempatan yang boleh diberikan bagi kami yang ada di tempat ini. Bagi kami yang boleh bersama-sama mengikuti ibadah dan menyaksikan pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami terima. Kami boleh diberitakan, kami boleh mendengarkan dan kami boleh menerima pernyataan dari Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa kami adalah sahabat-sahabat Tuhan. Sekalipun kami hina, sekalipun kami adalah manusia yang berdosa, sekalipun kami adalah manusia yang adalah ciptaan Tuhan, sekalipun kami
hidup di dunia ini dengan penuh kelemahan dan keterbatasan kami. Apalah kami, tapi Tuhan menyatakan bahwa kami adalah sahabat Tuhan. Tuhan menawarkan bagi setiap kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami meresponnya dengan baik. Kami merespon dengan penuh sukacita kami, bahwa kami boleh dinyatakan sebagai sahabat Yesus yang adalah anak Allah. Kami boleh diangkat, kami boleh dianggap berharga di hadapan Tuhan. Kami boleh dibuat sejajar dengan Yesus yang adalah anak Allah di dalam dunia ini. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh sangat berterima kasih. Sekalipun kehidupan kami penuh dengan kekurangan, kami penuh dengan keterbatasan kami, tapi kami boleh disempurnakan, kami boleh diangkat, kami boleh dihormati, kami boleh dipandang berharga di hadapan Tuhan yang adalah anak Allah. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh sangat berterima kasih. Kami boleh mengetahui hari ini di dalam kehidupan kami bahwa kami adalah sahabat Tuhan, sahabat Yesus yang telah mempersembahkan hal terpenting seluruhnya dalam kehidupan Tuhan Yesus, dalam mati Tuhan Yesus, lewat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap kami umat Tuhan, sehingga kami boleh layak disebut sebagai sahabat Tuhan yang adalah anak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk kenyataan ini. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan, kami boleh dianugerahkan menjadi sahabat oleh Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, ketika kami telah diangkat menjadi sahabat, ketika kami telah diangkat menjadi anak-anak Allah, kami belajar untuk taat apa yang boleh dikatakan Bapa di dalam kehidupan kami, apa yang boleh diperintahkan Bapa di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami belajar untuk menaatinya, kami belajar untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami belajar untuk tetap saling mengasihi seorang dengan yang lainnya. Dan kami belajar untuk mengasihi, kami memberi kasih kami seperti kasih Yesus yang tanpa batas, yang tanpa terikat dengan ikatan-ikatan apapun. Kami tidak memikirkan diri kami sendiri, kami tidak hanya memikirkan keluarga kami tidak hanya memikirkan teman-teman kami, rekan-rekan kami satu jemaat di GKI Toli-Toli, tapi kami belajar untuk mengasihi orang lain selain diri kami sendiri. Kami belajar untuk kami hidup di dalam kasih Tuhan, kasih yang tidak memandang siapapun melalui latar belakang kehidupan seseorang. Kami belajar untuk mengasihi dan menjangkau setiap orang untuk kami kasihi di dalam kehidupan kami. Karena Engkau Allah telah tinggal di dalam kehidupan kami. Kami telah dipenuhi di dalam sukacita kami ketika kami hidup bersama-sama dengan Allah kami. Karena itu biarkan kami meluapkan sukacita kami lewat kasih yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ini kehidupan kami Tuhan Yesus, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang pakai setiap kami anak-anak Tuhan. Kalau sampai hari ini Engkau masih mendapati setiap kami belum hidup di dalam kasih Tuhan, kami masih sering saja memberi sekat-sekat di dalam kehidupan kami ketika kami bergaul, ketika kami berteman. Tuhan, biarlah kami belajar hari ini, kami boleh belajar untuk mengasihi orang lain selain diri kami sendiri. Kami boleh belajar mengasihi orang lain tanpa memandang latar belakang seseorang. Kami bersyukur Tuhan, kasih Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Biarlah ketika Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kami terus dan terus belajar untuk mengasihi orang lain selain diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus,
terpujilah Engkau. Engkau Allah yang dimuliakan di dalam kehidupan kami, di dalam dunia ini. Sampai akhir kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ini kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau yang pegang seluruh kehidupan kami. Engkau yang pegang kendali. Engkau yang ambil hak kontrol hidup kami. Hanya ada di dalam tangan Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami di dalam tuntunan Tuhan. Selama kami ada di dalam dunia ini. Sampai akhir kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan sampai akhir kehidupan kami tidak goyah sedikit pun di dalam iman kami. Di dalam percaya kami di hadapan Tuhan. Karena kami telah mengenal Tuhan, karena kami telah mengandalkan Tuhan, dan kami percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juru selamat di dalam hidup ini. Biarkan kami terus hidup mengandalkan Tuhan selama kami ada di dalam dunia ini. Ini hidup kami, ini doa kami. Segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang berkuasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terpuji Engkau di dalam kehidupan kami. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan, sekali lagi saya jemput kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan disilahkan duduk kembali. Bersama-sama kita akan menyaksikan warta tayang. Mari kita saksikan DKI News dalam hitungan 1, 2, 3. Wait a minute. Who are you? Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Puji namanya yang telah memberkati kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kita pada hari ini. Diucapkan banyak terima kasih kepada para pelayan altar yang telah bertugas pada ibadah kita pada pagi hari ini. Saatnya kita akan melihat warta tayang bersama saya, Hansen Effendi. Inilah DKI News. Selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami. Jika Bapak Ibu belum memiliki tempat beribadah yang tetap, kami dengan penuh sukacita mengundang Bapak Ibu untuk beribadah bersama kami di DKI Toli-Toli. Bagi jemaat yang rindu didoakan dan memiliki saran untuk pengembangan pelayanan di GKI Toli-Toli, dapat menyampaikan melalui kotak saran dan doa yang telah tersedia di depan pintu masuk ruang ibadah. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani dan memiliki talenta sebagai worship leader, singer, penyambut tamu, kolektan, operator LCD, operator sound system, guru sekolah minggu, pemain musik, dan lain-lain, dapat menghubungi koordinator musik, Saudara Melki Kostan. Ibadah Komisi Sekolah Minggu GKI Toli-Toli akan kembali dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021. Akan dilaksanakan camping rohani GKI Toli-Toli pada tanggal 13 Mei 2021 yang berlokasi di Pulau Kapas, serta dirangkaikan dengan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Berikut kami sampaikan jadwal ibadah dan pelayanan dalam sepekan. Ibadah Komisi Pria, Selasa 11 Mei 2021, pukul 19.30 di rumah keluarga Bapak Stephen Daniel Tan,
dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yoel dan pemain musik Saudara Melki Kostan. Ibadah doa jemaat hari Rabu 12 Mei 2021 pukul 20.00 WITA. WL Bapak Yusro Tendean, pembicara Evangelis Jane Pasau, pemain musik Bapak Stephen Daniel Tan. Ibadah Komisi Pemuda dan Remaja ditiadakan pada minggu ini, mohon untuk saling menginformasikan. Ibadah Raya hari Minggu 16 Mei 2021 pukul 09.30, pembicara Pendeta Joel Haposan Saragi, WL Ibu Victoria Liberty. Bagi para pelayan yang telah terjadwal, mohon mempersiapkan diri dan selamat melayani. Demikian GKI News tanggal 9 Mei 2021. Untuk informasi selengkapnya dapat melihat di buletin yang telah tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih untuk multimedia yang sudah menyampaikan warta gereja bagi kita hari ini. Disampaikan kembali untuk panitia, untuk kegiatan camping dan kebaktian kenaikan. Nanti setelah ibadah kita ada pertemuan sebentar. Kemudian bagi jemaat Tuhan yang mungkin belum mendaftar, belum menghubungi panitia, tetapi berencana akan ikut dalam kegiatan camping rohani dan peringatan kebaktian kenaikan, supaya nanti setelah kebaktian hari ini dapat menghubungi panitia, Komelki atau majelis jemaat, Pak Kriswan atau hamba Tuhan boleh. Demikian untuk hal itu, dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Silakan sapa kiri kanan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kita nyanyikan doksologi. Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai memberkati kehidupan keluargamu, pekerjaanmu, pelayanan dan kesaksian hidupmu hari ini seterusnya sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali, mengambil saat teduh dan mengucap syukur. Tuhan memberkati kita semua. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, penyampaian tambahan untuk kegiatan kita nanti pada hari Kamis. Diingatkan untuk jemaat supaya kita akan berkumpul bersama-sama di gereja, berkumpul jam 8, karena kita akan berangkat dari sini usahakan 8:30, karena setelah kami menghubungi
yang pengurus lokasi di sana tidak dapat seperti yang kita jadwalkan di awal, kumpul jam 7 dan berangkat dari sini setengah 8 karena mereka masih ada sholat. Ya, jadi kita tidak bisa kejar tiba jam 10 di pulau, terpaksa kita harus mundur. Jadi mungkin tiba nanti jam 11. Jadi jam 8 kita sudah kumpul di sini, start jam setengah 9, kita sudah tiba di Desa Kapas jam setengah 10. Kita persiapan segala sesuatunya sambil menunggu mereka selesai sholat dan jam 10 atau jam 10 lebih kita sudah mulai berangkat ke pulau. Kira-kira begitu. Jadi hari Kamis diharapkan semua sudah kumpul di tempat ini dan untuk barang-barang yang perlu dibawa, ini semua yang di sini ikut di itu ya, ada masuk di forum jemaat ya. Atau mungkin panitia boleh sampaikan listnya yang barang-barang pribadi khususnya yang harus dipersiapkan, jangan sampai kelupaan. Boleh? Atau kami bantu bacakan dari tempat ini ya, untuk nanti kita jemaat Tuhan jangan sampai kelupaan apa-apa yang harus dibawa. Baik, kira-kira ini nanti boleh ditambahi, diingat-ingat lagi apa yang perlu untuk dibawa. Jangan lupa untuk membawa. Yang pertama tentu jangan lupakan untuk membawa Alkitab. Saya itu dulu ya. Bawa Alkitab. Kemudian barang-barang pribadi yang lain, jaket, sarung, kemudian obat nyamuk, terus senter boleh bawa, kemudian boleh bawa bantal yang kecil, jangan bawa bantal yang besar-besar atau boneka yang besar-besar, itu akan makan tempat. Kemudian obat-obatan pribadi dan perlengkapan mandi, dan tetap juga dibawa masker dan hand sanitizer tetap dibawa. Kemudian bawa sepatu olahraga karena rencananya nanti kita akan ada hiking di sana, dan siap-siap juga jangan lupa untuk tetap bawa topi. Kira-kira itu ya, peralatan mandi tadi jangan dilupakan. Ya, kira-kira itu ya, dan kita boleh nanti ingat-ingat lagi apa yang perlu dibawa, tapi ini yang poin-poin yang kita sudah ingatkan untuk penting harus dibawa nanti di kegiatan itu. Demikian, sekali lagi terima kasih untuk kita semua. Mari kita mengikuti kegiatan ini dengan antusias. Kita akan merayakan kebaktian kenaikan nanti di Pulau Kapas. Semoga menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, sambil kita juga persiapkan fisik untuk boleh nanti mengikuti setiap kegiatan di sana. Sekali lagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan memberkati.